Ya, halo followers, welcome, selamat datang di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Ini adalah episode ke-2120. I'm your host Popo Kosen, dan seperti biasa selama 1 jam ke depan, gue akan cerita ada apa aja di dunia di 24 jam terakhir sambil muterin lagu-lagu yang enak buat kamu yang gue pilih sendiri. Dan kalau kamu nonton ini di YouTube, tenang aja gak nyampe 1 jam ya, karena lagunya gak gue putar, lagunya gue tulis di description aja. And it's a good rate. Day today but not so much buat gue ya. Jadi ada banyak yang udah protes kalau gue kemarin salah. Iya men, kayaknya gue otaknya lagi error deh kemarin waktu bilang Ronaldo gajinya kalah sama Kante, kalah sama si Benzema gitu. Gue tuh baca artikel kan, terus gue kayak bacanya gak hati-hati dan gak mikir juga kan. Padahal kan emang Ronaldo gaji tertinggi ya, apalagi setelah Messi memutuskan pindahnya ke Inter Miami. Tapi ya udah gitu aja ya, gue ralat dikit yang kemarin. Kalau lu masih mau ngata-ngatain di komentar yang sana juga gak apa-apa sih, buat naikin engagement. Tapi ya udah, kita mulai dulu aja di Popo on the Radio hari ini. Lagu pertama ada High School in Jakarta dari Nicky. Enjoy. Ya, welcome back di Popo on the Radio, Madly Inspiring. Dan para ilmuwan atau saintis-saintis di Amerika Serikat itu telah menemukan bahwa orang-orang yang mengalami gejala insomnia, baik itu satu gejala aja atau banyak gejala insomnia, maka itu sebenarnya meningkatkan risiko mereka untuk terkena stroke sebesar 16% dibandingkan dengan mereka yang tidak punya simptom atau tidak punya gejala insomnia. Dan ini lebih kuat untuk responden atau pasien-pasien di bawah umur 50. Nah, jadi kalau lu udah di atas 50 dan lu ada gejala insomnia, ya itu nggak menambah resiko kena stroke. Tapi kalau lu masih muda, masih di bawah 50 tahun, ya itu akan meningkatkan risiko mereka untuk kena stroke. Nah, ini dipublish di jurnal neurologi dan menunjukkan bahwa memang kualitas tidur atau sleep quality melakukan terapi itu bisa membantu orang untuk mengurangi resiko ini. Nah, jadi kalau kamu yang biasa begadang segala macam, mungkin perlu diperhatikan ya, supaya jangan sampai kebiasaan begadangnya ini tuh berubah jadi insomnia gitu. Oke? Anyway, kita balik ke lagu sekarang. Ada Kisah Yang Salah dari The Baku Cakar dan Unmesh di Popo on the Radio. Dari kemarin kita udah denger ya kalau Messi pindah ke MLS, Messi pindah ke Amerika Serikat dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang salah satu pihak yang paling beruntung dari kepindahan Messi ke MLS ini itu bukan MLS. Well, mereka juga sih, tapi ini ada satu pihak yang mungkin kita nggak nyangka, dan itu ternyata adalah Apple. Karena Apple ini kan punya deal sama MLS ya. Jadi kalau lu langganan Apple TV Plus, jadi kayak Netflix punyanya Apple, maka lu otomatis mendapatkan kemampuan untuk menonton pertandingan MLS di situ. Karena hak siarnya MLS itu yang pegang adalah Apple TV Plus. Dan tentu aja Apple TV Plus ini kan nggak cuma di Amerika aja nih, tapi kan di seluruh dunia. Nah, jadi ini Apple beruntung karena waktu Messi pindah ke MLS, akan ada banyak dong fans-fansnya Messi yang pengen nonton dia main di MLS, dan satu-satunya cara mereka bisa nonton itu secara legal di negara mereka yang mungkin negaranya itu nggak punya hak siar MLS, ya menjadi member dari Apple TV Plus. Dan Apple langsung gerak cepat karena mereka mengumumkan bahwa mereka akan meluncurkan dokumenter 4 episode yang akan menceritakan tentang Lionel Messi. Nah, jadi ini semacam udah di planning semua nih sama Apple. Messi juga katanya dapat bagian dari pendapatan yang didapetin sama Apple berkat Messi ini. Jadi gue bilang ini sudah dipersiapkan sih. So, Apple ya, memang kalau soal bisnis mereka itu gerak cepat. Ya udah, gitu aja, kita balik ke lagu sekarang. Ada Wings dari Jonas Brothers. Enjoy. Followers, salah satu penyakit yang bikin hidup gak enak banget tuh adalah diabetes. Jadi lu jangan sampai kena diabetes lah. Kalau lu kena diabetes, wah, sampai jumpa wisata kuliner ya. Karena lu mesti jaga banget nih diabetes. Glukosa yang masuk gimana? Nah, cara yang paling gampang adalah mengurangi asupan gula kamu. Dan bisa juga mengganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio ini maupun di online. Oke? Now we have Hero dari Martin Garrix and Juke
Check it out. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring, dan akhirnya ada perkembangan soal tuduhan bahwa TikTok itu digunakan untuk memata-matai. Karena salah satu mantan eksekutifnya ByteDance, yaitu company yang punya TikTok. Eksekutif itu berarti direktur ya. Salah satu mantan direkturnya ByteDance itu mereka bilang, dia mengklaim ya, bahwa TikTok ini memberikan account kepada orang-orang pemerintahan China dengan status God user status. Jadi God user status ini adalah user yang bisa melihat semua account yang ada di TikTok ini, termasuk di Amerika Serikat maupun di Hong Kong. Jadi bisa ngelihat data-datanya itu. Nah, ini mereka mengklaim bahwa tools-nya ini pernah dilakukan oleh pemerintah China minimal sekali yang dia tahu untuk mengakses data-data, untuk mengidentifikasi pengguna-pengguna mana yang waktu itu menggunakan aplikasi ini untuk demonstrasi di Hong Kong itu loh, yang berkaitan dengan pro demokrasi di Hong Kong segala macam. Nah, kalau benar ini tuduhannya benar, berarti membuktikan ketakutan pemerintah Amerika Serikat dan pemerintah negara-negara barat yang pada pengen memblok akses TikTok untuk keamanan nasional. Nah, ini again, belum tahu ya benar apa enggak yang diomongin sama ini, karena dia kan mantan direktur ya, jadi nggak tahu apakah ada sakit hati atau apa. Ini menarik sih untuk dilihat nanti pembuktiannya bagaimana. But now, kita balik ke lagu, ada Semata Karenamu dari Mario G. Cloud di Popo on the Radio, madly inspiring. Balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan kalau kamu bingung ya, minggu ini lo mau nonton film apa, mungkin lo udah nonton Spider-Man Across the Spider-Verse, atau lo malas nonton Little Mermaid, atau lo udah nonton dua-duanya, atau lo malas nonton Spider-Man karena kartun, mungkin bisa nonton Transformers Rise of the Beast, yang memang sih film Transformers itu sejak filmnya yang pertama yang gue bilang ya oke lah, gue kasih nilai solid lah ya, 7,5-8 gitu. Nah, Bumblebee juga ya oke lah, Bumblebee juga sama 7,5-8. Nah, tapi film-film lainnya itu kan range angkanya film nilainya tuh kayak dari 4 atau 5 gitu. Nah, tapi yang Rise of the Beast ini katanya seru, katanya fun, dan ini adalah start of something universe gitu lah, karena memang ya gimana ya, sekarang ini semua harus cinematic universe ya. Nah, ini mengambil setting sesudah film Bumblebee tapi sebelum film Transformers yang pertama. Jadi ini nyeritain masa-masa di mana si Optimus Prime-nya ini tuh masih belum begitu percaya sama manusia, terus dia masih rada-rada jahat-jahat gimana gitu sama manusia, intinya gitulah. Ya, nonton aja sendiri ya, lihat aja trailernya dulu. Gue bilang ini lumayan oke sih, dan si tokoh manusianya di situ juga lebih terintegrasi ke cerita sih, nggak cuma jadi pemeran pembantu. Jadi mungkin bisa jadi alternatif. Gue sih minggu ini akan nonton Spider-Man ya, Across the Spider-Verse, karena gue baru bisa nonton minggu ini. Soalnya minggu lalu, lagi repot banget. Oke? Enjoy your weekend. Kita balik ke lagu sekarang. Ada That's Not How This Works dari Charlie Puth. Enjoy. Udah sejak beberapa tahun yang lalu, gue itu mengganti gula gue dengan gula tes, gula 0 kalori yang gak bikin diabetes. Dan hasilnya oke, tiap kali gue cek gula darah gue itu selalu di bawah 100. Nah, kalau lo sama kayak gue gak pengen kena diabetes tapi suka minum manis, ya langsung aja ganti gulamu dengan gula tes yang bisa kamu beli di radio ini maupun di online. And now ada The Overtunes, Endlessly. Check it out. Ya, balik lagi di Popo on the Radio, madly inspiring. Dan tadi malam itu ada Summer Game Fest, seperti E3 gitu, di mana itu adalah tempat di mana orang-orang memamerkan game-game yang terbaru yang akan dirilis. Dan akhirnya di situ ada beberapa trailer yang bikin gua hype. Yang pertama adalah Final Fantasy VII Rebirth. Jadi ini remake yang Final Fantasy VII yang part 2, namanya kan Rebirth. Nah, ini akhirnya mereka mengumumkan mereka akan rilis di awal 2024 atau awal tahun depan, dan disknya ada 2 disk. Dan ini gila. Gue hype sih buat ini. Kayaknya memang di 1 tahun ke depan itu banyak banget game yang bagus ya. Terus ada apa lagi? Oh, Spider-Man 2 itu juga mengumumkan tanggal rilisnya, yaitu di tanggal 20 Oktober di tahun ini. And then apa lagi ya? Ada Mortal Kombat 1 juga, serial terbaru dari Mortal Kombat, game fighting yang sadis itu. And
Itu sih yang menarik perhatian gue. Ada apa lagi ya? Gak inget, tapi yang gue inget itu yang memorable. So, silakan siapkan uangnya, pilih-pilih prioritasnya, mau dibeli yang di mana, karena makin tambah tua makin susah ya cari waktu buat main game. And ya udah, kita balik ke lagu sekarang. Bisa cek semua trailernya itu di YouTube. Oke, followers, that's it buat Popo on the Radio hari ini. Jangan lupa weekend ini, Minggu jam 2 malam, itu ada final Liga Champions antara Man City melawan Inter. Jadi buat fansnya Man City, silahkan siap-siap begadang buat mendukung Man City meraih treble. Buat fansnya MU, silahkan begadang buat mendukung Inter menggagalkan treble-nya Man City. And buat fans Arsenal, nggak usah nonton sih, lu nggak punya kepentingan apa-apa kan. Bercanda. Gitu aja, semoga acara weekend kamu menyenangkan. Jangan lupa minum air yang banyak. Sosial media seperti biasa, facebook.com/popotr, Twitter dan Instagram di @popoonradio, TikTok Popo on the Radio, YouTube juga Popo on the Radio. Subscribe kalau belum. Lagu terakhir dari Alan Walker and Emma Steinbecken, ada Not You. Di sini Popo Kusen. Terima kasih udah mendengarkan. Matur nuwun wes ngrungokna. Thank you for listening and I'll see you when I see ya.